Selamat pagi semua. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 39. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Yesaya pasal 39. Yesaya pasal 38 kita memohon kepada Tuhan supaya kita mempunyai hati yang selalu memohon kepada Tuhan, karena pengharapan manusia tidaklah seutuhnya. Memang Nabi Raja Hizkia memohon kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi di saat dalam keadaan genting dan juga memohon kepada Tuhan, dan Tuhan berkata pada Hizkia, engkau sudah akan mati, dan kamu menulis surat wasiat, dan dia membalikkan mukanya dan menangis di hadapan Tuhan. Dan juga apa yang dia katakan kepada kepada Tuhan, dan Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tuhan, engkau ingatlah kepada saya. Hati saya terhadapmu tulus. Dan apa yang saya lakukan tidaklah berubah, yaitu mengandalkanmu, dengan tulus mengandalkanmu. After you. Seperti Raja Daud. Saya melakukan apa di hadapanmu dengan tulus, bukan di mata saya yang tulus. Dan dia berkata kepada Tuhan dengan begini, Tuhan, kau lihat saya begini dan kenanglah saya begini, dan berdoalah dia. Dan di saat Nabi berkata kamu akan disembuhkan, dan dia berdoa, maksudnya Raja Hizkia berdoa ya. Dan kita melihat dia dalam doanya Raja Hizkia bukannya doa di dalam puji-pujian, yaitu tentang satu ada perbandingannya gitu ya. Jadi kalau Tuhan kamu menyelamatkan saya, kamu mesti bagaimana dan bagaimana. Itu bukan satu rasa terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkannya. Dan kita melihat apa yang dia minta. Apa doanya Raja Hizkia? Ayat 19. Yesaya pasal 38 ayat 19. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaannya kepada anak-anaknya. Dan anak-anakku tahu supaya kesetiaanmu. Orang hidup mengucap syukur padamu. Saya mau mengucap syukur padamu. Dan orang tahu ternyata kalau kamu, kemuliaanmu, dia tahu kemuliaanmu. Karena Tuhan yang bisa, yang diandalkan. Tuhan menyelamatkan, telah datang menyelamatkan aku. Aku hendak mengecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Engkau selamatkan saya, dan saya seumur hidup saya main kecapi di rumah Tuhan. Ini adalah menyanyikan puji-pujian keselamatan saya dan memuliakanmu. Dan supaya orang lain tahu kalau Tuhan yang menyelamatkan saya. Ini ada doa yang Raja Hizkia. Ya, sebelum Raja Hizkia mati. Dan langsung memeluk Tuhan ya, mencari Tuhan. Ini adalah kedagingan, jadi tidak dengan seutuhnya mengandalkan Tuhan. Jika kamu ada seorang pastor, pengkhotbah ya, dan juga ketua leader, jadi kamu melihat ada orang yang mau mati, hampir mati ya, dan dia
dalam sakit parah, dan ingin mati dan juga pasti mati. Dan banyak reaksinya juga sama seperti ini. Tuhan engkau selamatkan saya akan mempersembahkan seluruh hidup saya untuk melayanimu. Benar kan? Ya, saya juga banyak melihatnya. Dan ada orang juga benar-benar melayani Tuhan, tapi ada juga yang tidak. Sudah melewati masa kritis dan lupa kepada Tuhan. Ya, pas waktu hampir mati lagi, saya ingat dan diulangi lagi. Apakah ada lagu itu dinyanyikan lagi dan tidak tahu ya. Ini ada Raja Hizkia. Dan kita di sini melihat Raja Hizkia ada mengandalkan Tuhan tapi tidak seutuhnya. Dan Hizkia, Tuhan melalui Raja Hizkia dan menyuruh pasukan Asyur mundur dan melakukan mujizat ini. Dan dengan matahari mundur 8 langkah. Matahari yang sudah terbit dan menyuruh matahari untuk mundur 10 langkah sebenarnya sangat sulit ya. Tuhan sangat mengasihi kamu baru bisa. Ini ada mujizat yang sangat besar. Dan saya juga itu kemarin saya mengalami main bola basket. 100% hujan lebat ya. Dari pagi hujan-hujan. Ya, kemarin hari Kamis jam 3 sampai jam 6 saya main bola basket. Dan saya sudah saya tidak bisa main basket. Ya, saya juga mempersiapkan persiapan saya untuk permainan basketnya. Jam 3 sudah lewat ya. Saya tidak melihat langit, pasti tidak bisa main basket ya. Saya bekerja. Saya melihat pemelatih saya, pastor, sekarang sudah langit sangat cerah dan saya lagi membersihkan rampangan dan kamu turun kita main bola basket. Dan saya menyiapkan permainan bola basket saya. Dan terus main bola basket sampai jam 6. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan sesudah hujan lebat dan akhirnya juga hujan lebat lagi. Ini keadaan ini bukan hanya sekali saja. Dan Tuhan bisa mengubah segalanya. Kita mengandalkannya dan kita percaya kepadanya. Dan tadi kita tahu dalam keadaan ini dan tidak mungkin, ya sudahlah. Tapi saya merasa tidak mungkin, tapi Tuhan bilang mungkin. Jadi kita mesti tetap mengandalkan Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Raja Hizkia lebih besar daripada pengalaman saya. Dan bagaimana? Bencana sudah berlalu dan Tuhan sudah menyelamatkannya. Dan menyelamatkan negaranya daripada bencana dan tentara besar Asyur sudah mundur. Tuhan lebih berkuasa daripada Asyur dan Tuhan berkuasa atas Asyur. Dan Tuhan berkata bagi saya membawa dia pergi. Semua bangsa-bangsa dalam tangan Tuhan. Dan bicara sampai di sini. Supaya kalian tahu. Dan sini dalam kitab Yesaya ini, yaitu di Hizkia di jam Jotam di dalam Raja Ahaz, di dalam ini ditulis ya, yaitu 700 sebelum Masehi yang membicarakan ini. Dan kitab ini ditulis sampai 400 sampai 600 kemudian. Dan mereka di dalam pembuangan dan kemarin dan di dalam pembuangan dan mereka kembali.
bangsa Israel. Dan semua firman nubuat dari Nabi Yesaya dijadikan satu kitab dan menjadi karena Yesaya ada 60 pasal dan menjadikan satu kitab. Dan 400 tahun yang lalu, orang yang di zaman 400 tahun yang lalu akan bertanya sesuatu. Tuhan akan menyelamatkan Yehuda bebas dari tangan Asyur. Kenapa dia sekarang dia bisa lepaskan dari tangan Babel? Kenapa dibawa dalam pembuangan ke Babel? Dan Babel sudah berlalu. Dan Raja Persia. Dan kenapa Tuhan tidak membebaskan mereka dari tangan Persia? Dan kenapa mesti sampai dibawa dalam penjajahan Persia dan Babel? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkannya? Tuhan bisa. Dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan mereka. Pasal 36, 39 atau 38, pasal 36 sampai pasal 36 sampai pasal 39. Supaya bangsa Israel tahu Tuhan bisa diandalkan. Kenapa bisa dibawa dalam pembuangan ke Babel? Sampai sekarang di dalam penjajahan Persia ada alasannya. Israel, Yehuda dan dalam pembuangan ya ada alasannya. Walaupun mereka dalam pembuangan. Apakah Tuhan tidak bisa dipercaya? Tidak. Yang kita percaya bukan satu orang. Bukan Raja Hizkia dan juga bukan Daud. Daud dia ada juga permasalahannya. Raja Hizkia sebenarnya sama seperti Daud yang kedua. Tapi Daud yang kedua ini lebih tidak baik ya daripada Daud yang pertama. Mengatakan kalau hatinya sepenuhnya, apakah benar-benar sepenuhnya? Dan sini berapa pasal ini dan nyatrai ini. Di sini terhadap orang di masa itu sangat benar-benar memberitahu. Dan terhadap kita hari ini juga sangat satu teguran yang paling penting ya. Kita melihat pasal yang 39 dan kita melihat tema berawas-awas tentang pengharapan yang tidak adil ya, yaitu tentang godaan Babel. Jadi kita mesti menegaskan Babel. Yesaya 39 ayat 1, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel ya, menyuruh orang membawa surat pemberitaan kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam pembendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya.
Ayat ketiga, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Dan lalu tanya lagi Yesaya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ini 4 ayat ini sangat penting. Dan tidak memberitakan satu masalah ya. Dan ini permasalahan ini intinya yang lebih penting. Dan pagi ini kita mungkin membaca renungan pagi ini membaca beberapa pasal ini kamu satu rasa. Apa yang ada di rumah kita jangan kasih orang lihat ya. Dan banyak orang datang untuk bertamu di gereja kita, tapi tidak menjambut tamu itu tidak baik. Dan kita kasih orang lihat, dan seperti di dalam pasal ini memberitahukan kepada kita, jangan ya. Apakah kita memperlihatkan kepada mereka atau tidak? Banyak gereja-gereja lain ingin datang ke gereja kita dan melihat kita. Dan kita bagaimana? Kasih dia lihat dan tidak kasih lihat. Tidak kasih lihat sepertinya sangat egois dan dikasih lihat seperti kalau kita dalam pembuangan bagaimana? Saya sendiri melihat begini. Dan Raja Babel tahu kalau Raja Hizkia sudah kuat ya dari sakit, dan Raja Asyur sudah dikalahkan. Dan juga memberikan surat dan juga memberi hadiah kepada Hizkia dan juga hambanya datangnya. Dan di sini dikata Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka dan berjumpa, dan sangat senang berjumpa dengan apa yang disenangkan, yang bersuka cita. Kenapa bersuka cita menyambut kedatangan tamu itu? Tujuan dari berjumpa kepada tamunya itu, kenapa dia bersuka cita? Ini datang dari Babel. Dan kita di sini Nabi Yesaya pertama kali berbicara, mereka datang dari mana dan apa yang kamu katakan kepada orang ini. Jadi kita melihat dari kata-kata Nabi datang dari mana. Dan Hizkia berkata, jawabnya, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Kalian mesti lihat, Babel ada tempat yang mana? Apa? Yaitu Babel ada tempat Siraya, yaitu sekarang Irak. Sekarang ada negara Irak ya. Dan Babel di dalam Alkitab selalu ada ya, keluar ya. Dari Kejadian ya, ada Sida dan ada Benala Babel dan juga tempat itu.
Dan tempat itu ada satu keistimewanya ya, yaitu di situ ada menara Babel yang dibuat. Itu zamannya Nabi Abraham. Semua orang sampai di tanah Sida itu, seluruh bumi tempat yang paling bagus, indah dan banyak yang kaya, dan tempat yang penuh dengan maksiat. Dan juga di sana roh kegelapan yang paling besar, yang paling tua itu. Dari sini kadang-kadang dia ingin membangun menara Babel supaya bisa mendapatkan kekuatan dari langit, yaitu kekuatan dari roh kegelapan. Jadi menara Babel itu bukan hanya sebagai menara itu, tapi seluruh kota itu dan sangat besar. Dan terus juga ini dan berputar-putar ya, dan naik sampai tinggi sampai ke langit, dan itu melebihi tinggi langit, dan juga mendapatkan namanya dan mendapatkan kekuasaan dari roh kegelapan, dan supaya biasa berkuasa dalam dunia ini. Ini adalah kekuasaan yang masa kuno ini, kekuasaan roh kegelapan, dan di situ juga ada roh maksiat. Dan jadi di Wahyu juga membicarakan Babel, dan juga ada wanita pemaksiat, dan itu yang tempat kuno yang sangat kuat, dan situ ya roh-roh kegelapan dan juga keuangan, tempat maksiat. Di dalam negara ini kekuatan dan kekuasaan negara ini dinyatakan. Jadi Nabi Yesaya bertanya, mereka datang dari mana? Dan Hizkia berkata, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ini sangat penting, yaitu Babel. Dan kita lihat lagi, Babel, tempat ini, dan setiap orang datang ke tempat ini memohon memohon kuasa kegelapan, maksiat dan keuangan. Tapi Tuhan dari tempat ini memanggil Abraham keluar. Yaitu pertama bapaknya Abraham, dia Peres. Yaitu di Peres di sini melahirkan 3 anak ya, salah satunya Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran mati di tempat ini. Peres membawa Abraham dari tempat ini berjalan menuju ke Kanaan, dan Nahor di sini tetap tinggal di sana. Dia 3 anak berjalan tidak bersama, dan ayah membawa anak kedua yaitu berjalan menuju ke tanah Kanaan, tapi Kanaan dia tidak bisa berjalan menuju ke Kanaan. Sampai tengah perjalanan dah Peres mati di situ, dan Abraham tetap tinggal di tempat itu. Dan Tuhan memanggil Abraham, engkau tinggalkan tempat asalmu. Dari tempat ini saya akan membimbing kamu ke suatu tempat, supaya namamu besar, supaya kamu menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan Tuhan memanggil dari timur sampai ke Kanaan, supaya Tuhan lepas dari Babel, supaya tidak lagi manusia mengejar terhadap roh kegelapan, yaitu roh maksiat, yaitu kekayaan yang semu. Tuhan tidak ini begini. Tuhan memanggil Abraham keluar.
Ini adalah keinginan hati Tuhan kepada bangsa Israel. Sudah. Sejarah sampai di sini. Di saat Raja Asyur datang menyerang Yahuda, dalam keadaan Hizkia dan Tuhan, Hizkia berpegang kepada Tuhan. Di saat dia sakit ingin mati dan berpegang pada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Tuhan, Engkau dia sayang hati saya hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus. Hati saya tulus. Engkau sabarkan saya mau dengan sepenuh hati saya di dalam semua hidup kami di rumah-Mu untuk memujiakan-Mu. Orang mati tidak bisa memuliakan nama-Mu, orang hidup baru bisa memuliakan, maka Engkau pelihara hidup saya. Masa bagi dan anak saya dan percaya kepadamu. Dan keadaan sudah selesai. Raja Hizkia bagaimana? Tidak ada tekanan ya, sudah bebas gitu ya. Dan dan datanglah ya dari Babel ya, pengutusan dari Babel ya, dan Hizkia menyambutnya. Apakah Asyur akan bangkit lagi? Apakah Asyur akan datang? Jadi tidak tahu ya. Jadi ada satu dari Raja Babel yang sangat kuat ini datang untuk menjenguk kamu, dan Hizkia sangat senang menyambutnya. Bagaimana maksudnya dia ya, Hizkia. Dan Babel dan Yahuda mengambil bekerjasama, dan kita bisa mengalahkan Asyur. Jadi kita berdua mengepung Asyur. Saya ada Babel, saya pasti akan kaya lah ya. Jadi Raja Hizkia supaya untuk membuat Babel senang ya. Jadi semua yang ada di dalam rumahnya ya, the house of treasure, the house of precious thing. Yang paling penting ada house itu dalam rumah itu. Di dalam pasal ini keluar berapa kali? Yang ada di dalam rumahnya semua emas dan perak diperlihatkannya, dan yang mahal-mahal diperlihatkannya, yaitu dia khas gedung semuanya, dan semua senjata-senjatanya juga diperlihatkan. Dan juga tersaji juga rumahnya di sini house. Salam kerajaan itu semuanya diperlihatkan. Kenapa diperlihatkannya? Untuk impress ya, supaya Babel raja ini tahu kita ada kehebatan kerajaan Yahuda, supaya dia tuh sangat mementingkannya, dan supaya bisa ada hubungan kerja sama dengannya, menjadi abang besar ya, kita tidak tahu. Sebab hatinya kenapa suka siap untuk mendapatkan kekuatan dari Babel, supaya Asyur jangan lagi hidup kembali. Dan dulu Raja Hizkia berkata kepada Tuhan, hati saya tulus. Saya melihat, saya melakukan hal dengan tulus, sempurna. Dan sesudah bencana lewat,
dan percobaan datang. Dan saya merasa ini ada percobaan yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia. Dan juga orang Raja Babel ya datang oleh satu surat, dan juga membabanya ting ting tang tang datang untuk menjenguk Hizkia. Dan tapi Tuhan tidak mengutus nabi untuk menghadangnya. Nah, tidak, Tuhan tidak melakukan begini. Tapi saat Raja Hizkia melakukan permohonan ini dan berkata pada Tuhan, Tuhan engkau lihat saya. Dan Tuhan melihatnya. Tetapi sesudah menyelamatkannya, dan dia berubah menjadi jahat, bukannya mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Babel. Dan juga terus di sini memperlihatkan semuanya kepada Babel. Orang ini, kerajaan ini, negara ini ada melakukan tenun dan membuka dunia toh. Dia membawa tenun datang, dan semua yang dia lihat, semua pun sudah tidak murni lagi, tidak kudus lagi. Karena dia mempunyai kekuasaan dari dunia roh. Ini dari saya sudah disebutkan dari ini. Daripada peperangan rohani saya melihat. Jadi Nabi Yesaya berkata, yang di belakang, ayat 5-8. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah yang firman semesta alam. Sesungguhnya suatu yang mereka sudah melihat, dan tidak ada satu pun yang tidak mereka lihat, yang Raja Babel lihat. Maka sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Kita di sini melihat Raja Hizkia disusudah di dalam tekanan. Dia kehilangan mengandalkan Tuhan. Dan dia akhirnya kena godaan dari Babel. Godaan dari Babel apa? Itu kekuatan kerajaannya. Dan juga harta dari dunia. Dan juga dulu dia berbicara pada Tuhan, saya mau memuliakanmu, mau memakai kecapi seumur hidup di dalam rumah Tuhan. Sida-sida ini datangnya, dia mestinya menyanyikan lagu keselamatan yang menjaga. Dan berbicara kepada Raja Babel, kamu mesti memuliakan Tuhan. Dan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dari Asyur, dan kamu memuliakan Tuhan, dan kamu bisa dibebaskan dari Asyur. Dan seperti saya juga, dia akan menyembuhkanmu dan memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan memberitakan nama Tuhan dan keselamatan Tuhan. Dia sebenarnya mesti melakukan begini, tapi sida-sida ini datang, dia tidak melakukan ini. Dan dia melihat di belakang kekuatan dari kerajaannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sendiri tidak lagi menjaga semua apa yang sudah dijanjikan. Dan kita melihat sini, dan banyak hal ya, saya banyak harta benda dan banyak dalam persenjataan saya sangat hebat, dan kita bersama. Apa yang dia andalkan?
kebangsa-bangsaan, tentara, kuda tidak mengandalkan Tuhan. Dan hatinya yang setia kemana? Dan semua diperlihatkan kepada Babel. Dan Nabi Yesaya berkata, semua yang kamu lihat dan kamu mengandalkan semua ini, semua akan diangkut ke Babel. Di sini mengingatkan kita, anak-anakku, apa yang kita andalkan? Kita mesti mengandalkan Tuhan. Tidak ada tekanan kita mengandalkan Tuhan. Sesudah tekanan lewat dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya 21 tahun kita begini mengikuti Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kita. Dan saya melihat orang kebaktian hari Minggu bertambah banyak. Dan yang di online, kebaktian online juga tidak berkurang. Dan bertambah banyak. Dan Tuhan besar memberkati kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita dan membimbing kita lepas dari kesulitan. Dan terus begitu bisa ada damai, ada disembuhkan. Kita akan mengalami kesembuhan dari pohon kehidupan dan juga dari kutuk. Dan Tuhan akan meninggikan kita, saudara-saudara semua. Dan kita akan juga menghadapi percobaan. Bisa kita hebat dan bertumbuh besar. Apakah kita merasa kita sangat hebat? Apakah kita sangat ada? Apakah kita tidak ada? Semua adalah punya Tuhan. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Ini ada godaan dari Babel. Kita mesti percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bisa kita tidak dapat kita mengandalkan Tuhan. Dan saya selalu berpikir di saat saya sendiri dengan kekuatan saya, apa yang saya bisa melakukan apa-apa. Di Vancouver di Kanada ya, 10 tahun. Semua ini ada Tuhan berikan. Saya tidak meminta adalah pastor yang puluhan ribu jemaah dan ini. Saya tidak melihat diri saya sendiri. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, apapun tidak ada. Saya tetap mengandalkan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan yang terakhir, dan juga godaan dari Babel adalah ini egois ya. Dari sini ini datang ada tenun. Dia hatinya hiki, akhirnya buta. Dan saya memahami apa yang terakhir yang dikatakan. Kenapa Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikir asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. PPP. Jika kamu ada ayah dan Nabi berbicara pada kamu, di dalam keadaan kamu ini belum terjadi. Dan setelah kamu mati, 15 tahun ya, 15 tahun ya. 15 tahun kemudian, semua yang ada di dalam kerajaanmu akan diambil, akan dibawa, semua kekayaan yang ada di bawah. Anak-anakmu dan keturunanmu akan juga dibawa dan pembuangan akan menjadi sida. Tidak ada satu pun yang disisakan. Dan sangat baik. Sungguh baik. Dari 15 tahun saya ini sangat damai. 15 tahun kemudian anak saya menjadi budak ya, sida. Yang penting kamu pergilah, biarkan. Maksudnya begitu. Jadi tidak mempeduli kepada mereka, biarkanlah ya. Bolehkah begini? Karena dia sudah ini pikun ya. Ini adalah tenun. Jadi orang datang mereka kemudian ada maksud apa, membawa apa.
ini bukan satu perjanjian ya. Ini yang biasa, ini adalah dua kerajaan saling menyambut. Ini sangat hal yang sangat serius. Orang ini membawakan apa? Kisah ini. Raja Hizkia mestinya bagaimana? Dan saya percaya saya itu akan begini. Dan kita berpegang pada Nabi, berdoa dulu orang ini kehendaki bagaimana dan kita mesti bagaimana. Dengan begini kita bertanya kepada Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita. Di Yesaya pertama kita ini ya, pasal pertama sampai pasal 39 kita sudah selesai membahasnya. Kita akan istirahat dan kita akan membaca yang lain dan akan berkembali, dan kita akan membaca lagi di Yesaya pasal 40, dan saya membahasnya sampai di sini. Haleluya. Kita bagi berdiri, kita memuji Tuhan kita. Karena Tuhan mengadakan kita. Kalau kita andalkan, kita memuji namanya.
Tuhan saya sangat besar dan pantas kami muliakan. Haleluya, Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Kau Tuhan yang besar. Kita memuji Tuhan kita, haleluya. Tuhan, Engkau sangat besar. Tuhan, Engkau sangat besar. Tuhan yang sangat besar, haleluya. Kita dengan tepuk tangan kita memuji Tuhan kita, haleluya. Engkau sangat besar Tuhan, kami pantas kami puji. Tuhan, kami pantas kami puji. Tuhan, Engkau adalah yang kami andalkan. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Kami muji-Mu dan kami mau mengandalkan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang nyata. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Di dalam firman ini kita melihat Raja Hizkia di dalam kehidupan yang keagusnya, dan dia mengandalkan dunia, mengandalkan Babel. Dan kita di sini waktu ini, dan kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sama seperti Hizkia? Kita mengandalkan dunia dan juga ada kerjasama dengan kekuatan dunia, atau di dalam hati kita ada mulai digoda oleh godaan ini, seperti sida-sida dari Babel ini sudah masuk di dalam kehidupan kita. Di hati kita ada cobaan, yaitu uang, nafsu. Dari sini kita menentukan kita sendiri, kita merenungkan hati kelemahan di dalam diri kita, dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan orang, mengandalkan uang. Tuhan, Engkau membuka mata kami. Tuhan, supaya kami melihat keadaan dalam kehidupan kami. Sida dari Babel. Apakah sida Babel sudah datang di dalam kehidupanmu? Dia ada kekuasaan, dia ada harta benda, engkau mengandalkannya sepertinya tidak takut. Engkau mengandalkannya tidak tergoyahkan, dan juga engkau menjalan-jalan yang lebar, yang luas. Sida Babel, apakah sudah masuk di dalam hatimu? Apakah di depan pintu mengetuk pintu dan terus mengetuk pintu, dan juga sudah masuk di dalam kehidupanmu? Saya melihat banyak saudara-saudara sendiri, banyak sida Babel sudah masuk di dalam hatimu. Kamu ingin mengandalkannya. Di situ ada harta, ada banyak orang yang punya pejabat, yang banyak jabatannya. Tuhan, Engkau buka mata kami. Kami tidak ingin menjadi Hizkia. Kami tidak ingin menjadi Hizkia. Kami tidak ingin berjalan jalan yang luas. Kami mau jalan di jalannya Tuhan. Kami mau jalan di jalannya Tuhan. Saudara-saudara semua,
Roh Kudus menyinarimu, dia sudah masuk di dalammu, dalam hatimu, di dalam ketakutan, di dalam hatimu seperti satu yasammu. Kamu di tempat dudukmu, kamu berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mau berjalan di jalan Raja Hizkia, dan kita tidak dengar seperti Sida dan terus berjalan. Dan kita sampai berdoa kepada Tuhan di tempat dudukmu. Engkau berdoa kepada Tuhan, satu-satu sida besi kamu diusir keluar dari hidupmu, keluar dari kehidupanmu. Dan kita berdoa untuk dalam kehidupan kita sendiri. Apa yang kamu andalkan pada uang, apa yang kamu anakmu sekolah ranking berapa, dan anakmu sekolah di sekolah apa, yang kamu di tempat kerjamu kamu mencari uang berapa banyak, dan kamu nyari satu melahirkan berapa anak, dan semua satu-satu mesti keluar meninggalkan kehidupan kita. Kau kudus engkau mengurapi melalui puji-pujian masuk di dalam roh. Tuhan, di dalam hidup kami mandalkan semua sida dari Bapa di sini yuk keluar dari dalam kehidupan kami. Amin. Apa yang kita uang yang kita andalkan, semua yang kita berkuda dan kereta, ya semua itu disucikan, keluar. Amin. Roh Kudus, kami tidak mempunyai kekuatan. Kami buat semua yang menutupi mata kami dilepaskan. Kita masuk di dalam roh. Tuhan, kami tidak lagi mengandalkan dan mengadakan Bapa. Kita mata kami tertuju padamu. Tuhan, mata kami tertuju padamu. Amin. Tertuju padamu. Amin. Tuhan, mata kami tertuju padamu. Hati kami tertuju padamu. Kami kembali kepadamu. Saya mengundang saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri dan kita menyatakan kita bersedia kembali kepada Tuhan. Amin. Roh kita dan semua dari tutup untuk dari Babel, sida dari Babel. Tuhan, kami kembali kepadamu. Amin. Tuhan, kami kembali padamu. Tuhan, kami kembali padamu dan tertuju padamu. Nanti kita lagi mengikuti jalan Hizkia, jalan yang sombong dan egois. Dan Tuhan, kami tertuju padamu, tapi kembali kepadamu. Tuhan, ya kami kembali padamu. Harus seutuhnya kembali kepadamu. Dan Tuhan, ya seutuhnya percaya kepadamu. Tuhan, bantu kami supaya berjanji dengan sepenuh hati percaya padamu, sepenuh mengikutimu. Engkau mendengarkan doa kami. Tuhan, kami sepenuhnya kami sembahkan padamu. Kami mengikutimu seumur hidup kami. Terima kasih-Mu menyertai kami, saudara-saudara semua. Kita berdoa untuk keturunan kita. Ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan membantu kita. Di saat kita mengikuti Tuhan, kita
memberitakan berita kehidupan, pohon kehidupan, ya komunitas pohon kehidupan, supaya generasi kita akan mendapatkan ya semua generasi pemuda-pemuda itu di sini. Dan kita berdoa bersama anak-anak kita semua, generasi kita diterima dan kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya dan generasi saya ini, keturunan saya sampai keturunan 1000, dan kami melakukan perjanjian, kami semua hidup kami mengikutimu. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau anak kami, generasi yang kami ini, kami serahkan padamu, bantu kami mengikuti dan selalu mengikutimu, kami memujimu. Raja Hizkia di Yesaya pasal 9 di sampai satu tempat dia lupa, mulai dari pasal 7 sampai ke pasal 35 pengalamannya yang dialami. Tuhan ada Tuhan bangsa-bangsa, berkuasa atas segalanya. Raja Hizkia juga mewakili Daud dan juga mewakili kita. Apakah kita ada ingat di dalam sejarah Tuhan melakukan banyak hal? Di dalam kehidupan kamu semua yang dikarya dan dikerjakan, Tuhan yang menyediakan kita. Dan kita mengandalkan Tuhan. Jangan kesulitan sudah berlalu, kita lupa sampai habis. Kita selalu tidak mengejar dalam kesusahan kita, dan permasalahan akan terjadi. Tuhan adalah di atas bangsa-bangsa, dan Tuhan adalah bangsa-bangsa. Tapi kita tidak merendahkan diri, tidak seutuhnya. Kita tidak bisa berdiri di tempat itu. Dan kita mesti terus di hadapan Tuhan merendahkan diri kita. Tahu semuanya adalah kehendaknya Tuhan. Hati kita, bagaimanapun juga tetap mengandalkan Tuhan. Dan mari kita bersama kita berlutut. Kita mengenal Tuhan di Israel dan juga di Yehuda, apa yang Tuhan lakukan. Dan mengenang bisa Yehuda dibawa di dalam pembuangan, apa yang Tuhan lakukan. Dan kita mengenang kita saat ini dalam negara kita, kota kita yang kita alami, tapi Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa di dalam bangsa-bangsa. Tuhan di dalam negara kita berkuasa. Tuhan di dalam kehidupan kita berkuasa. Kita mengandalkannya. Mengandalkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sendiri berdoa di hadapan Tuhan.
mewakili dirimu sendiri, berdoa kepada Tuhan, memohon Roh Kudus membantumu. Ada hati yang mengandalkan Tuhan. Dan kita bersama masuk di dalam Roh, menerima Roh Kudus, supaya kita mempunyai hati rendah diri, kehidupan yang rendah, bisa merendahkan diri. Dan kami berbicara kepadamu, Tuhan berbicara kepadamu, semua di dalam damai, keselamatan kembali kepada hari. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan kami bersedia mengandalkan-Mu. Tuhan berbicara kepadamu dan berbicara kepada kita.
Tuhan pasti akan menunggu dan memberikan kasih karunia kepadamu dan juga memberkatimu. Tuhan adalah yang adil. Yang menunggu Tuhan akan diberkati. Dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami menunggumu. Dan Tuhan berbicara kepadamu. Sekarang kamu di dalam keadaan sulit. Lihatlah. Menunggu sampai Roh Kudus turun. Padang gurun akan menjadi tanaman yang berbuah, dan tanaman berbuah akan menjadi hutan berantara. Tuhan akan membangkitkan kamu. Dan saat kamu menjadi hutan berantara, tapi kamu mesti merendahkan diri dan berjalan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan dunia. Jangan mengandalkan Babel. Dan juga saya akan memukul hutan berantara ini. Kamu mesti ada di dalam samping sungai ini menanam benih, dan di pinggir sungai ini menanam mengandalkan saya. Jangan mengandalkan dunia ini. Jangan mengandalkan kekayaan diri sendiri dan juga kekuatan. Karena Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Saya adalah Tuhanmu. Engkau mengadakan saya, engkau akan mendapatkan berkat selamanya. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, saya bersedia. Engkau bangkitkan kami. Kami hati yang merendahkan diri dan mengandalkan. Ya, seperti Yesus dengan merendahkan diri. Roh Kudus bantu kami yang terus diperbarui dan melihat di sini dengan dia di sini yang baik dan menerima kasih karunia yang darimu, dan juga dia bersedia dipakai, dipersembahkan, dan dengan begini melihat diri sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kalian semua. Dan berkata pada sampingmu, selama sudah membaca Yesaya pasal sampai pasal 13, kita jumpa lagi ya. Dan kita akan ketemu lagi, akan membahas yang pasal 40.